Rasanya teh meuni keset. Ya. Sampurasun, sobat anak negeri dimanapun berada. Kumaha kabarna? Semoga sehat semua ya. Aduh, sungguh beruntungnya Rangga berada di tempat yang indah, ditemani dengan orang yang tepat. Nah, perkenalkan, ini namanya Neng Gina. Menigelis pisan ya. Pantainya maksudnya. Kumaha ramenya? Wah, sekarang Rangga lagi berada di Pantai Legok Jawa nih, tepatnya Kabupaten Pangandaran. Selain pantainya di sini indah nih, masih ada yang lainnya. Ada hasil alam, tradisi, dan yang pastinya kulinernya dong. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Jejak Anak Negeri karena alam memberi banyak manfaat. Untuk mengawali petualangan di Kabupaten Pangandaran, tepatnya di Pantai Legok Jawa ini, Neng Gina mau mengajak Rangga mencari buah pandan laut. Penasaran? Nanti Rangga kasih tahu deh buahnya seperti apa. Pak, mana janten teh buah teh mana? Wah, bener euy leubeut kieu. Hayu turang tekan, Pak. Sok abi tekan namanya. Nah, ini dia yang dinamakan pandan laut. Harus ekstra hati-hati, karena pohon pandan laut ini dipenuhi dengan duri, mulai dari batang pohon hingga daunnya. Buah pandan laut yang Rangga cari adalah buah pandan laut yang sudah matang. Tandanya berwarna merah kekuning-kuningan seperti ini. Pandan laut ini termasuk dalam jenis pandan besar. Masih satu keluarga kok dengan pandan wangi yang biasa tumbuh di pekarangan rumah. Oh ya, sobat anak negeri sadayana, bagian-bagian pohon pandan wangi ini banyak yang bisa dimanfaatkan loh. Seperti bunga jantannya yang bisa dimanfaatkan untuk pengharum ruangan ataupun lemari pakaian karena aromanya yang wangi banget. Terus batangnya sendiri bisa juga digunakan sebagai bahan bangunan. Nah, kalau buahnya sendiri bisa dikonsumsi dengan cara diambil sarinya, kemudian dijadikan bumbu masakan. Cobiannya. Rasanya teh meuni keset, tapi ada manis-manisnya. Iya teh, yang asak alias yang mateng. Kalau misalnya belum mateng pasti gatel. Renas, Pak. Ya, Apelnya. Sok atuh, Cik. Buah pandan lautnya sudah kami dapatkan nih. Sekarang waktunya memasak. Belum lauk pandan laut asik. Ayeuna teh kita mau masak belum lauk pandan laut. Tah, ayeuna mah hayu urang masak. Ibu naon ngolak? Abi nojosannya punya. Nah, jawab atuh, Bu. Bu, mohon. Nah, gitu atuh. Sak masak. Untuk membuat belum lauk pandan laut, bumbunya sih cukup simpel kok. Yang pasti harus ada bawang putih, bawang merah, cabai, sampai rempah-rempah lainnya, dan tentu saja si buah merah merona pandan laut. Sementara Ibu Yani menghaluskan bumbunya, Abdi menusuk ikan bandengnya. Nah, Neng Gina lah yang bertugas berhadapan langsung dengan buah pandan lautnya. Karena tekstur buahnya yang sangat keras, untuk dapat mengambil sarinya, maka buah pandan laut harus diparut terlebih dahulu. Kalau soal kandungannya sih jangan ditanya lagi. Sama seperti buah yang berwarna merah lainnya. Buah pandan laut ini mengandung banyak nutrisi. Dari karbohidrat, protein, lemak, serat, hingga beta karotin.
Dengan kandungan nutrisi sebanyak itu, pantas saja kalau buah pandan laut ini baik untuk kesehatan pankreas, liver, hingga mencegah kanker. Udah selesai nih, ah. Oh iya tuh, lauk lagi apes, Neng. Sok balur aja mah. Sip. Sok sadaya nana. Sobat anak negeri, ada yang tahu nggak fungsi dibalurkan sari buah pandan laut ke ikan bandengnya seperti ini? Ya, benar sekali. Buah pandan laut berguna untuk menghilangkan bau amis pada ikan dan membuat masakan semakin sedap. Ayo lauknya atas. Oh, atau sok kali ke Neng, kurang belum. Oh. Bu, mana Bu? Bumbunya Bu? Yang siap seluruhnya, Jang. Siap. Ayo. Wah, ini serunya kalau bakar ikan ditemani dengan adik-adik yang super heboh ini. Tepangken, mereka adalah Raka dan Dava. Kebetulan sekali pulang sekolah, Raka dan Dava sedang lapar-laparnya nih. Pantas saja, semangat sekali ya. Naon? Ya kieu atuh ieu urang os-os sila ieu bisa bisa dikitu. Mana yang oge tah sarok heula. Sabar atuh barudak, walaupun lapar harus tetap sabar. Sebentar lagi juga selesai. Karena bakar ikan seperti ini gak perlu waktu lama kok. Jangan terlalu lama agar kandungan gizi pada ikan tidak terurai karena terlalu panas. Nah, udah selesai nih. Ini dia belum lauk pandan laut. Ayam gelas. Kumaha? Nah, tuh cobaan. Iya, atuh sakeudeuh saya teh saeulis, saeutik. Ngata. Kumaha, Neng? Mana tuh lauknya? Tulis ya, kumaha? Iya, Neng aya keneh. Sok. Nya Neng, untung aya keneh sia. Nya. Iya, Neng aya keneh. Tapi saya tilu kumaha yos? Yos we dengan tiluannya. Udah ya. Neng tenang, aya keneh tuh, tinggal disesakeun ye, jeung Neng. Mere teh urut. Ini dia, belum lauk pandan lautnya teh udah jadi nih. Wah, harum pisan kalau dibakar mah. Sekarang mau makan? Bu mau makan? Hayo Bu, enak mah tuang. Bener, ini sih enak sekali. Bumbunya menyerap sempurna dan gak ada bau amis khas masakan seafood pada umumnya. Hari api kunaon hari deung. Kunaon gitu ah? Iya hari deung. Mana? Tuh. Oh, nya nah hideung kela. Kela. Ieu mah gara-gara barudak. Sok. Sok, ka mana dah? Agung kieu Bu. Angeun kuripa pandan laut. Itu dia yang mau saya masak bareng si Neng dan si Ibu. Bu, ayeuna Abi ngabasuh ieu nya, cuci dulu nih. Siap, Bu. Nah, cuci gurita terlebih dahulu sebelum dimasak. Ingat, cucinya harus sampai bersih ya, agar aroma amis pada gurita bisa berkurang. Lalu siapkan rempah-rempah untuk mengolahnya, termasuk buah pandan lautnya yang harus diparut terlebih dahulu untuk mengeluarkan sarinya. Nah, legok Jawa yang masuk ke dalam Kabupaten Pangandaran memang memiliki beragam menu jenis olahan seafood. Salah satunya ya kuripa pandan laut ini. Sobat anak negeri, kalian tahu nggak kalau pandan laut itu berasal dari Australia Timur dan Kepulauan Pasifik, sehingga banyak tumbuh di pantai daerah tropis. Hebatnya lagi, selain bunga, buah, batang, dan daunnya yang bisa dimanfaatkan, tanaman pandan laut ternyata memiliki peran penting untuk pantai. Makanya, pandan laut seringkali disebut juga dengan penjaga pantai. Karena pandan laut dapat menjadi tanaman pemecah ombak, pencegah erosi dan abrasi, belum lagi menjadi tempat untuk bertelur para penyu. Asik cerita soal pandan laut, bumbu halusnya ternyata sudah jadi. Kalau begitu, gurita siap untuk dimasak nih. Naon cik? Pandan. Laut,
So. Siap, sadaya Nana. Tumis bumbu halusnya sampai harum. Kemudian jangan lupa tambahkan air dan juga sari buah pandan lautnya. Tunggu air bumbu mendidih, kemudian masukkan kuripannya alias gurita. Eits, jangan kaget kalau tubuh gurita berubah warna menjadi kehitaman. Hal itu diakibatkan oleh zat tinta yang keluar dari dalam tubuh gurita. Tenang, aman kok. Nah, memasak gurita tak perlu waktu yang lama. Selain agar kandungan gizinya tetap maksimal, juga agar daging gurita tidak kenyal atau alot. Sip, jadi deh. Ini dia angin kuripa pandan laut. Jangan pada ngiler ya. Angin kuripa pandan lautnya teh udah jadi. Aromanya teh bener-bener seger pisan ini mah. Hayu Neng, ini mah orang tua. Wih, ini sih enak pisan. Bumbunya meresap dan guritanya nggak ada amis sedikit pun. Itulah gunanya pandan laut. Hewan laut yang termasuk moluska ini memang memiliki daging dengan aroma yang khas. Pokoknya dijamin enak deh. Selain enak, gurita juga termasuk salah satu seafood yang rendah kalori dan rendah lemak. Jadi rugi banget deh bagi yang tidak suka. Ayo Neng Gina, Bu, tambah lagi. Kekayaan alam Pangandaran memang tak ada habisnya. Terletak di pesisir selatan Pulau Jawa, Pangandaran memiliki kekayaan laut yang sangat banyak. Salah satunya hasil ikan laut yang sangat melimpah, seperti yang sedang Abdi dan Neng Rani ikut ini. Di Pangandaran, ikan tidak hanya dijual fresh atau segar, tapi juga sebagian masyarakat pesisir ini membuatnya menjadi ikan asin. Salah satu primadonanya yaitu ikan asin jambal roti. Ayo Neng, awas kageleng tak kan uban. Oh di dia, Pak, Bu. Iya Bu, lauknya ya. Aduh, lungsurkan Pak, siap. Aduh, lumayan oge Neng. Tah Neng, terus diantarkan ke teh. Kumaha di prosesnya Neng? Aina teh orang dipotong lah kepalana. Kepalana, berarti masih panjang ya Pak prosesnya teh. Waduh, sok atuh Pak, ini mah orang potongan weh huluna. Lihat, ikannya lumayan besar-besar ya. Langkah pertama yang harus saya lakukan sekarang adalah memotong kepala ikannya. Wah, ya Meski ngeri, Abdi harus tetap bisa. Malu atuh sama Neng Rani. Waduh, sampai muncrat ke muka euy. Dalam proses pemotongan kepala ikan ini memang harus sangat hati-hati. Jangan sampai tangan kita terluka karena terkena kampak. Selain itu, garis potong kepalanya harus presisi agar ikan tidak rusak. Meski olahan ikan di Pangandaran sangat banyak, tapi yang paling terkenal ya ini. Apalagi kalau bukan ikan asin jambal roti. Nyisit ah. Ah, nyisit. Tinggal itu aman menuju. Iya. Hati-hati ah baju. Oh, alah tuh Neng. Potong kepala ikannya sudah. Sekarang saatnya buang isi perut ikan. Untuk membuat ikan asin jambal roti kualitas super, harus menggunakan ikan manyung ya. Karena daging ikan manyung dinilai lebih tebal dan lebih empuk. Hop. Ikan manyung adalah ikan laut yang masuk ke dalam anggota ikan berkumis atau famili Aridae. Jangan-jangan masih bersaudara nih dengan ikan lele. Uniknya, kebanyakan ikan ini hidup di dua habitat, yaitu awalnya di air tawar, lalu beralih ke muara untuk memijah atau melepaskan telur-telurnya. Sebelum diberi garam, ikan kembali dibersihkan. Tujuannya untuk menjaga agar ikan tidak mudah busuk saat diolah menjadi ikan asin. Setelah ikan benar-benar bersih, barulah ikan siap untuk dilumuri garam. Nah, jadi
sebelum digaramin ikannya, dasarnya itu harus pakai garam. Jadi biar merata garamnya. Leres, Pak? Proses selanjutnya adalah memasukkan garam ke dalam perut ikan yang sudah dibersihkan. Masih dingin ya, Pak? Eits, jangan salah paham ya. Garam yang digunakan ini bukanlah garam yang biasanya untuk masakan, melainkan garam khusus untuk membuat ikan asin, yaitu garam murni. Ikan yang mengalami proses penggaraman menjadi lebih awet, karena garam dapat menghambat atau membunuh bakteri penyebab pembusukan pada ikan. Oleh karena itu, kualitas seperti kemurnian garam sangat menentukan dalam proses pembuatan ikan asin. Setelah garam dilumuri secara merata ke semua ikan, baru ikan diletakkan dengan rapi ke dalam wadah. Terus, iya, lebetna? Lihat, lebetan dina pinuhan. Pinuhan. Pak. Wadah ditutup rapat dengan garam dan biarkan selama 2 hari untuk hasil ikan asin yang maksimal sebelum siap ke proses selanjutnya, yaitu penjemuran. Ayo, Pak, paling mana, Pak? Itu paling ditu. Oh, Neng paling ditunya, Neng. Neng? Oh. Sok, iya nya, Pak. Iya. Jadi sanakeun wae, Pak. Sarankeun wae. Di kumaha, Pak? Kieu. Tinggal disusun rapi aja seperti ini. Kalau cuaca terik seperti ini mah, proses pengeringannya jadi lebih cepat. Sehari juga jadi. Anak negeri, tahukah kalian bahwa sebenarnya pengasinan itu sudah ada sejak abad ke-17? Bahkan pada zaman Jawa kuno, ikan asin dikenal dengan nama gerih, yang biasanya disajikan dalam acara keagamaan bersama nasi tim sejak 902 Masehi. Jangan lupa, tulang ikan yang kita ambil tadi juga dijemur ya. Pak, atas sadayana, Pak. Oh iya, udah. Makasih ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ayo, Neng, ah. Ah. Wah, kamu masak? Alah, Neng. Dengan di pasihan tulang. Alah, di pasihan jambal. Wah, ayo, Neng. Neng orang pasak ya. Ayo. Cuaca tos tiis. Tingali cai hejo bade masak naon. Cenah Neng ieu teh. Kita teh anaknya mau masak oseng tulang jambal, bumbu berem. Oseng tulang jambal, bumbu belum. Pasti lada tuh, Neng. Wadah. Hayu ayeuna mah orang masak, Bu. Hayu, Bu. Ibu bade naon ngarendos? Sok, Bu, rendos, Bu. Abdi dan Neng Rani memang lagi beruntung nih, karena si bapak memberikan kami ikan dan tulang asin jambal roti. Jadi nggak ada salahnya dong kalau tulang ikan jambal rotinya kita olah menjadi masakan khas Pangandaran. Penasaran kan? Makanya tonton terus sampai habis ya. Sementara Abdi patah-patahin tulang jambal menjadi beberapa bagian, Neng Rani dan Bu Ise akan menyiapkan bumbu-bumbunya untuk dipotong dan dihaluskan. Lihat, karena sudah melalui proses pengasinan dan penjemuran, tulang menjadi lebih kering sehingga mudah untuk dipatahkan hanya menggunakan tangan seperti ini. Tapi tetap harus hati-hati ya, jangan sampai tangan tertusuk duri ikannya yang besar-besar ini. Sip, sepertinya bumbu halus dan potongnya sudah siap tuh. Itu artinya saatnya Rangga beraksi. Bu, mana, Bu? Tumisanna, Bu. Wah. Sadayananya tumisnya. Eits, awas jangan dekat-dekat. Karena masak dengan cara seperti ini hanya dilakukan oleh orang yang sudah profesional ya. Artinya jangan ditiru kalau belum jago masak dengan teknik api seperti ini. Jika bumbu yang dimasak sudah harum, selanjutnya ditambahkan sedikit air dan juga gula. Nah, barulah masukkan si tokoh utamanya. Siapa lagi kalau bukan tulang asin jambal rotinya. Oseng-oseng biar bumbu tercampur rata di tulang jambalnya ya. Jika sudah setengah matang seperti ini, saatnya masukkan juga bumbu irisannya. Seperti cabai besar, daun bawang, dan juga sereh. Biar tambah sedap. Oseng-oseng lagi, dan tinggal tunggu sampai matang deh sebentar lagi. Wih, udah tercium bau harum nih. Jadi tambah lapar deh.
oseng tulang jambal bumbu beremnya teh udah jadi nih. Alah nih segitu teh bener-bener segit asin nih mau bakalan seger. Lada hayu ayeuna mah urang. Waduh, oseng tulang jambal bumbu berem ini meni juara. Rasanya itu raos pisan. Rasa asin dari daging yang menempel di tulang dipadukan dengan pedasnya cabai merah benar-benar pas. Apalagi makannya dengan nasi panas seperti ini. Mulut pengennya nggak berhenti mengunyah terus. Ditambah lagi sensasi menyeruput sisa daging yang menempel pada tulang ikannya itu loh. Bikin tambah manyus pokoknya. Oh iya Rangga, terang tuh. Kumaha teh Neng? Naon tulang ikan jambal ini tuh bisa diolah. Tah nahan tulang teh dipasak teh teh. Jadi daripada dibuang Arangga, ini tuh bisa diolah karena masih banyak dagingnya. Gitu Neng. Dan ternyata juga tulang jambal itu memiliki banyak kolagen yang berfungsi untuk kesehatan tulang dan gigi. Paling mana? Paling itu Itu sok atuh Neng. Kade abi heula. Mumpung cuaca cerah, Abdi, Neng Rani, dan warga di Desa Legok Jawa akan memanen udang faname. Penasaran kan? Tetap ikuti Rangga ya. Ini dia, kolam tempat kami akan menjaring udang. Tapi jangan kaget ya, kalau udang di sini itu budidayanya disatukan dengan ikan bandeng. Yuklah Neng, langsung saja turun. Jadi ini yang dinamakan budidaya polyculture ya, yaitu udang dan ikan bandeng dibudidaya secara bersamaan. Unik kan? Udang faname dipanen jika udang sudah berumur 3 hingga 4 bulan. Dan untuk memanennya, Kang Dani bisa menggunakan jaring lempar seperti ini. Wih, namanya juga di tempat budidaya, sekali jaring udah pasti dapat. Tahu kan kalian, kalau udang merupakan salah satu komoditas perikanan Indonesia yang bernilai ekonomi tinggi. Maka tak heran kalau saat ini Indonesia berada di posisi ketiga sebagai negara terbesar pengekspor udang di pasar dunia setelah Thailand dan India. Khususnya si udang faname ini. Udang faname sendiri dikenal sebagai udang yang tahan akan penyakit, sehingga memiliki tingkat keberlangsungan hidup yang tinggi dan mampu beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan bersuhu rendah. Sehingga sangat cocok untuk dibudidayakan di dalam tambak seperti ini. Sepertinya udang cukup nih. Tangkapan udang kali ini lumayan ya Neng. Kebetulan perut udah keroncongan. Jadi langsung aja yuk kita olah udangnya. Kali ini saya ditemani Neng Rani dan Ibu Maya. Mau masak apa cara Neng? kita teh mau masak kurang pindang gunung. Kurang pindang gunung. Sok ku enak orang masak buah. Ayo, ayo. Kali ini Abdi bertugas membersihkan udang, sementara Neng Rani menghaluskan bumbu. Sedangkan Ibu Maya bertugas mengiris bumbu. Untuk menghilangkan aroma amis khas udang, bumbu rempah yang melimpah bisa jadi solusi. Kunyit, lengkuas, bawang merah, bawang putih, dan garam diulek bersamaan bersama garam. Sebagai penguat aroma, batang serai juga tak lupa untuk digunakan. Mantap nih, waktunya memasak. Beres. Ayo Neng, orang masak, Bu. Masak aja, Bu. Oh, ya. Masukkan semua bumbu halusnya ke penggorengan. Untuk ditumis terlebih dahulu ya. Selain pedas, cita rasa pindang gunung cenderung asam. Makanya ditambahkan buah honje dalam bumbunya. Kemudian masukkan si bungkuk alias udang jika air sudah mulai mendidih. Oh ya, sajian pindang gunung sebenarnya menjadi menu legendaris dari tanah Pasundan. Katanya sih masyarakat Sunda kuno sering mengkonsumsinya. Neng, naon deui, Neng? Irisannya, ah. Sadayana. Mohon. Oke. Sobat anak negeri, masak udang gak perlu lama-lama ya, supaya kandungan nutrisinya gak hilang. Kalau udah matang, tinggal diangkat aja. Dan ini dia hasil jadinya, pindang gunung udang dari Pangandaran.
cenah Neng ieu teh? Ieu teh kurang pindang gunung. Kurang pindang gunung. Adah, meni tos lapar ayeuna mah. Tos mama mama. Benar-benar mantap rasanya. Manisnya udang dan gurih asamnya kuah pindang gunungnya benar-benar berpadu dengan baik. Saling melengkapi, sama seperti kita, Neng. Unik dan masuk juga ya ternyata pindang gunung khas Pangandaran yang biasanya identik dengan ikan, ternyata juga bisa diinovasikan dengan udang. Terus Neng? Neng. Bade naros. Ieu teh urang meni raos pisan. Tapi nah, bet dinamian urang pindang gunung. Tah, apakah kita teh makanan di gunung atau kumaha, Neng? Jadi pindang itu artinya sayur yang berkuah dan gunungnya bumbunya itu didapat dari gunung. Oh gitu Neng, pantesan atunya meni alami berarti semuanya tehnya Neng. Alami. Hok ayeuna mah Bu, tuang deh Bu, barengnya ngabe Bu. Bu. Ini sih nggak cukup sepiring, jadi pengen nambah lagi. Hayu Pak, paling mana Pak ieu teh? Apa dia? Ieu, tanganan ieu. Berarti tangkal kalapan teh kudu nu kolotnya Pak nya. Ah, jang ieu nu beureun di arah teh kalapanan. Oh, nerek dipanen teh ieu. Oh, Bapak tiasa. Biasa. Sok atuh, ke abi ngabantosan. Oh, kade Pak. Pohon kelapa berbuah pada umur 6 hingga 8 tahun. Hebatnya lagi, pohon ini dapat hidup selama puluhan tahun dan berbuah berkali-kali dalam 1 tahun. Sekali berbuah, satu pohon bisa menghasilkan belasan butir kelapa. Sekarang teh kita mau masak apa cenah Neng? Kita teh mau masak kue cocorot, Kue cocorot. Oh, yang manis-manis kayak gitu Neng? Iya, kayak aku kan manisnya. Si Neng nggak bisa wae. Sok Bu, enak orang masaknya punya. Untuk membuat kue ini, bahan-bahannya sih cukup sederhana. Selain kelapa yang kami petik tadi dijadikan santan beras, tepung terigu, ada juga bahan lain seperti tepung, gula merah, dan air kapur. Cocorot dikenal juga dengan nama celorot kalau di Jawa Tengah. Nah, ciri khas kue ini adalah menggunakan janur kelapa sebagai pembungkus kuehnya. Setelah kedua tepung dicampurkan, barulah disiram dengan air santan. Setelah itu, barulah gula dimasukkan sambil adonan diaduk. Waktunya membuat corong yang terbuat dari daun kelapa nih. Proses ini sih sebenarnya gampang-gampang susah. Terlihat mudah, tapi saat membentuk corong, bagian bawah dan setiap sisinya harus sangat rapat agar adonan tidak bocor. Adonan yang tadi sudah dibuat kemudian dimasukkan ke corong. Awas, hati-hati ya saat mengisi corong agar adonan tidak tumpah. Nah, setelah semua corong terisi semua, selanjutnya siap untuk dikukus. Waktu proses pengukusan sendiri berkisar sekitar 20 menit hingga 30 menit. Dan inilah jadinya, cocorot siap untuk disantap. Alah Neng, kue cocorotnya teh mending udah jadinya. Terus tuh Neng, bentuk nasi ganau Neng, unik pisannya. Kerucut ya, Kerucut, rasana kumaha Neng ieu teh? manis kan seperti Oh, saya. si Neng manis wae, hayu enak orang tuang Bu. Pak, ayo Pak, mangga Pak. Kunaon, Neng? Lengkap atuh cara bukannya. Emang kumaha gitu? Kunaon kue cocorot ini dinamain cocorot. Kumaha tah? Nah, atuh salah, harusnya tuh gini. Kumaha Neng? Nah, cocorot keluar. Oh, jadi dikeluarkeun meh teu balanya ieu. Ka mana cepol soalna. Sok, cobian gua. Bener sekali, rasa kue cocorot ini manis sekali. Pas banget tadi kita makan yang berempah-rempah, sekarang saatnya memanjakan mulut dengan yang manis-manis.